Selamat malam teman-teman, selamat malam semua. Ya boleh katakan shalom kiri kanannya, shalom. Ya, ya. Eh, Malam ini Walk the Talk episode yang ke-46 kita akan membahas satu tema gitu ya teman-teman semua yang ada di onsite yang online. Kita akan bahas perihal financial wisdom gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman semua yang ada di onsite bahkan yang di online juga boleh memperhatikan, juga aktif akan bertanya biar sungguh-sungguh kita boleh belajar bersama. Amin. Amin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita kedatangan narasumber yang kece malam hari ini. Ko Riki, tempat dan waktunya dipersilahkan. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman semua. Ya, Ko Riki. Biar nggak tegang ya. Ngopi-ngopi aja. Boleh juga tuh. Ya, Ko Riki, kita akan malam ini WTT kita akan bahas perihal financial wisdom, Ko Riki. Ini bagus banget biar kita boleh belajar bersama gitu ya. Jadi Ko Riki biar beberapa waktu ke depan waktu dan tempat boleh bersilakan. Iya, thank you ya buat Devri, buat Mary ya yang sebagai host malam hari ini, juga thank you buat semua yang hadir secara onsite maupun yang online ya. Kasih tepuk tangan nih buat kita semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam nanti tanya jawab gitu ya, ada sedikit aja pengantar dari saya ya. Kalau teman-teman pernah baca di dalam kitab Pengkhotbah, itu ada satu yang judulnya begini tuh, pedoman hikmat. Iya, itu kan ditulis oleh Salomo tuh. Jadi kalau teman-teman baca, isinya itu kan bagus sekali tuh buat investasi tuh. Iya, itu bagus buat investasi. Jadi saya bahkan pernah baca satu buku yang isinya menurut saya pasti ngambil dari pedoman-pedoman hikmat tersebut gitu ya. Nah, saya mau ajak kita melihat sebentar ya, di slide-nya boleh tampilkan ya next-nya. Nah, setelah pedoman-pedoman hikmat Pengkhotbah 11 ya itu ya, di bawahnya itu ada judulnya begini nih, nasihat bagi pemuda-pemudi ya. Nah, lalu ayat yang ke-9 berkata begini nih, ini Salomo kan yang tulis ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ya kan teman-teman masih muda nih. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan ya. Jadi ketika teman-teman baca ini kan Salomo tidak sedang sebuah ajakan buat ya udah bersukaria aja mumpung kalian masih muda. Enggak loh. Sebenarnya Salomo sedang membawakan sebuah nada satir. Ya, satir bahwa silakan tuh anak muda bersukaria. Ikuti apa yang menjadi keinginan hatimu, mau apa beli, ya mau apa ikutin aja. Tetapi sadar anak muda bahwa pada akhirnya semua yang kita lakukan itu akan membawa kita ke dalam pengadilannya Tuhan. Gitu. Jadi ini kan sebuah nada satir bahwa jangan sampai karena kita masih muda ikuti semua keinginan hati kita, ujungnya kita justru sengsara, gitu ya. Nah, makanya di Pengkhotbah 11 ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, kan dibilang begini, boleh next slide ya. Nah, sebelum ayat yang ke-7, sebelum yang ke-8, kan sebelum 8, 7 ya. 7 itu kan bilang begini, terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu bagus untuk mata ya. Jadi maksudnya begini kan, anak muda yang punya terang itu baik tuh. Ya. Karena banyak anak muda yang nggak punya terang kan. Nah, lalu ayat yang ke-8 dibilang begini, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saya mau tanya nih teman-teman ya, ada gak yang punya cita-cita mati muda? Ada gak? Gak ada ya? Pasti kita punya cita-cita kalau bisa usia kita panjang ya, betul ya? Makanya begini kan, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita. Ya, jangan sampai kita panjang umur tapi sengsara gitu. Itu kan yang diperingatkan oleh Salomo tuh. Jadi kalau panjang umur pastikan kita bersukacita gitu ya. Makanya kenapa penting untuk kita bisa mengatur segala sesuatu termasuk keuangan supaya jangan sampai kita bahagia di muda tapi sengsara di masa tua ya. Saya mau cerita ya ke teman-teman ya. Suatu kali saya di Palembang, saya lagi nonton televisi ya. Saya nggak suka nonton TV tapi karena saya tunggu jemputan dari klien, saya nonton televisi. Jadi saya lihat tuh ya, tanpa sengaja ada satu berita dan saya berhenti. Tadi saya lagi cetek-cetek gitu ya, pindah-pindah mana yang bagus ya. Saya berhenti karena saya lihat ada satu orang di
diwawancara gitu ya. Dia lagi terbaring sakit. Dia ini saya tahu nih, dia itu seorang artis yang terkenal dulu pada waktu umur tahun 90-an. Ya, saya nggak usah sebut namanya ya. Kalau saya sebut nanti nggak tahu teman-teman tahu gak ya? Ya, dia bilang begini loh. Ini yang bikin saya apa ya tertegun gitu ya dengan wawancaranya. Dia bilang begini. Dulu saya waktu masih jadi artis, saya itu sampai nggak punya waktu buat istirahat karena dia harus syuting dari satu tempat ke tempat lain. Dan dia bilang begini, paling saya hanya bisa tidur waktu di mobil selama menunggu dari satu stasiun ke stasiun lain. Dan dia bilang dia punya banyak harta gitu ya, dia punya banyak mobil, banyak rumah, hartanya luar biasa. Tetapi dia bilang begini, dia sambil netes air mata, cowok loh, tapi agak netes air mata, dia bilang begini, tetapi sekarang saya sakit. Dia sakit, ya dia ada mengalami gagal ginjal gitu ya, harus cuci darah dan lain sebagainya. Dan dia bilang begini, sampai seluruh hartanya itu dia jual, dan sampai sekarang itu dia sampai berhutang dengan teman-teman sesama artis. Dan yang menyedihkan, dia bilang dia nggak tahu sampai berapa lama dia mengalami sampai dia sembuh gitu ya. Tetapi kan yang kita perhatikan begini, ini kan begini ya, jangan sampai karena kita kurang planning gitu ya, muda kita bersukaria, tetapi tua kita justru sengsara. Ya, makanya teman-teman sering baca gak berita-berita di mana ada misalnya artis atau misalnya seorang atlet gitu ya, yang dulu kaya raya, tuanya bahkan menjadi menderita gitu ya. Makanya penting untuk kita bisa manage keuangan dengan baik ya. Nah, next slide terakhir ya sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab. Next slide. Nah, makanya begini kan, prinsip utama daripada mengelola keuangan adalah bagaimana kita bisa sebelumnya. Ya, bagaimana kita bisa menunda kesenangan hari ini untuk kebahagiaan masa depan. Ya, jadi kan sekarang ini kalau kita lihat tren dunia terbalik. Ya, kalau bisa kalian senang-senang dulu sekarang. Ya, makanya ditawarkan cicilan gitu ya. Kelihatannya murah di awal. Saya pergi ke, wah ini nggak boleh sebut nama ya. Kemarin saya pergi ke sebuah mall, ya ke sebuah counter. Ya kalau saya sebut pasti kalian tahu lah ya. Namanya apa ya? Itu kan barang handphone branded. Ya udah tahu dong ya. Handphone branded di mall yang terkenal. Saya kaget loh, saya ke sana, udah nggak ada harga satuan. Adanya harga cicilan per bulan. Ya 200.000 sekian per bulan, 300.000 per bulan. Kalau mau tahu harganya harus tanya tuh, berapa sih totalan ini harganya gitu ya. Kan per bulan itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa nggak tahu berapa lama gitu ya. Tapi kan itu kan memancing orang tuh. Wih murah ya, 233.000 sebulan. Padahal nggak tahu berapa lama tuh gitu kan. Nah itu kan menarik kesenangan masa belakang untuk kesenangan masa depan. Ujungnya kan sengsara gitu ya. Makanya ini kan yang kita harus manage gitu ya. Makanya perhatian begini ya teman-teman ya. Orang dalam memegang uang itu akan bisa kelihatan karakter dan juga kerohanian gitu ya. Jadi karakter seseorang itu bisa kelihatan tuh dari bagaimana dia pegang uang, dan juga kerohanian seseorang bisa kelihatan dari bagaimana dia memanfaatkan uang tersebut ya. Nah terakhir nih sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, saya masih bawa gak ya? Ini nih ya. Ini saya punya koin nih 100 rupiah. Iya teman-teman ya, 100 rupiah. Pertanyaan saya begini nih, menurut teman-teman ini mahal atau murah? Siapa yang setuju 100 rupiah itu murah? Nggak ada apa-apanya. Murah ya. Siapa yang setuju 100 rupiah itu mahal? Nggak ada yang angkat tangan ya. Bagi saya 100 rupiah itu mahal. Mahal, iya. Kenapa? Karena begini nih, orang itu harus bisa mempertimbangkan setiap sen yang keluar gitu ya. Karena kalau tidak, kita seringkali jadi terkecoh tuh. Kita pikir murah ya, tetapi padahal ini mahal loh. Makanya orang dulu bilang gini ya, tanpa 100 rupiah nggak jadi 100.000 gitu ya. Itu betul loh, betul ya. Saya sampai sekarang masih menghargai 100 rupiah gitu ya. Karena menurut saya 100 rupiah pun berharga, mahal gitu ya. Nah kalau kita punya prinsip seperti ini, saya pikir kita punya landasan untuk kita bisa kelola keuangan kita gitu. Itu aja dulu. Ya, menarik ya teman-teman. Jadi itu dasarnya gitu ya supaya kita mengerti bagaimana kita harus mengelola keuangan. Nah, kita masuk nih kok gitu ya. Keadaan kita zaman sekarang ini kan sebenarnya kita tuh masuk di mana informasi sangat cepat gitu ya. Kita bisa tahu segala informasi kita dan segala macamnya gitu ya. Nah,
Kok boleh jelasin nggak sedikit kepada kita semua gitu ya, teman-teman Prime khususnya yang masih muda-muda ini gitu ya. Sebenarnya pandangan Alkitab tentang uang itu apa? Iya. Alkitab pandangan tentang uang banyak ya. Makanya kalau teman-teman lihat ya, Yesus itu seringkali memberikan perumpamaan kan juga ujung-ujungnya bicara tentang uang gitu ya. Bahkan Tuhan menandingkan dirinya gitu ya, bukan dengan mukjizat kan, bukan juga dengan bahkan iblis. Bagi Tuhan iblis itu nggak ada lawannya. Tapi itu menandingkan Tuhan dirinya dengan mamon di mata manusia gitu ya. Makanya kan Tuhan sampai bilang begini, Matius 6 tuh ya, nggak bisa orang menyembah kepada dua tuhan, antara Tuhan atau kepada mamon gitu. Jadi itu kan sebanding tuh ya. Nah, boleh next slide ya. Jadi Alkitab itu memberi penuntun gitu ya kepada kita tentang bagaimana kita mengelola keuangan ya. Ada 3 alasan nih kenapa Alkitab mencatat banyak sekali bicara tentang pengelolaan keuangan ya. Yang pertama, cara kita menangani uang ternyata mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan ya. Setuju juga teman-teman ya, orang yang punya masalah dalam keuangan seringkali terbawa dalam masalahnya dengan Tuhan gitu ya. Kenapa kita bisa kecewa dengan Tuhan? Kadang-kadang kita kecewa karena keuangan kita nggak beres gitu ya. Jadi hubungan kita, bagaimana kita kelola uang, mempengaruhi bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Gitu. Makanya Alkitab memberikan tuntunan banyak sekali tentang bagaimana sih kita seharusnya mengelola keuangan kita, gitu ya. Nah, yang kedua, harta benda yang tadi ya bersaing dengan Tuhan. Jadi Tuhan dengan mamon itu sebanding di mata manusia. Ya. Nah, yang ketiga, sebagian besar kehidupan manusia terkait penggunaan uang. Setuju ya? Semua daripada kita apapun juga butuh uang. Ya, ke toilet aja butuh uang gitu ya. Kalau kalian ke Eropa, nah ini kan ada nih, Esra Vale baru ke Eropa ya, 1 euro ya di sana ya, toilet ya. Jadi kalau ke sana kan makanya kan tahan pipis gitu ya, biar jangan sering-sering ke toilet gitu ya. Tapi semua butuh uang, tapi kan nggak berarti uang itu segala-galanya gitu ya. Nah, ini kan pandangan Alkitab yang banyak sekali tentang keuangan gitu ya, supaya jangan sampai kita salah kepada fokus gitu ya. Ya. Dengan penjelasan Koriki yang tadi, bagaimana sekarang nih kita di zaman anak muda ini mungkin apa ya kalau bisa dibilang dari Koko yang sudah mengalami duluan, bagaimana cara kita bersikap atau melihat uang itu kok yang benar gitu ya. Iya. Bagaimana cara kita memandang uang gitu ya. Yang pasti kan begini ya. Kalau kita cinta kepada Tuhan, pasti kita akan menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita cinta kepada uang, justru kan sebaliknya. Kita akan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang gitu ya. Kenapa kita kasih persepuluhan? Supaya kita diberkati gitu ya. Itu kan sebenarnya kita cinta uang tuh. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 tuh ya. Akar segala kejahatan adalah cinta kepada uang kan gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat gitu ya, kita memuliakan siapa dan kita menggunakan siapa. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, harusnya kan kita memuliakan Tuhan dengan menggunakan uang ya. Jadi kita memberi itu karena kita mengasihi Tuhan kan gitu ya, dan kita melakukan segala sesuatunya karena buat Tuhan. Nah, tapi kalau kita menggunakan Tuhan, justru itu berarti kita memuliakan uang gitu ya. Nah, saya mau singgung ke sini nih. Menurut saya gitu ya, berkat Tuhan itu selalu cukup. Nah, saya selalu pandang begitu tuh ya. Jadi saya heran kalau ada orang yang bilang saya itu kekurangan. Saya heran tuh ya. Karena bagi saya berkat Tuhan itu pasti cukup. Nggak peduli dah kita anak muda, kalian lulusan S1 kah, lulusan S2 kah, S3 kah, S4 kah gitu ya. Atau mungkin nggak lulus ya. Mungkin ada juga nggak lulus ya. Tapi bagi saya berkat Tuhan itu pasti cukup. Ya, itu cara pandang saya tentang uang tuh. Pasti cukup. Jadi kalau nggak cukup, menurut saya hanya ada 2 kemungkinan. Satu, orang itu malas, nggak mau kerja gitu ya. Yang kedua, dia salah kelola. Salah kelola. Jadi yang dia habiskan justru bukan untuk kebutuhan, tapi banyak untuk keinginan gitu ya. Nah, jadi menurut saya 2 itu tuh. Coba deh kalian boleh kasih tahu saya siapa yang orang merasa nggak cukup. Coba kita bedah bagaimana cara dia mendapatkan uang dan bagaimana dia mengelola uang. Ujungnya pasti kita tahu tuh, antara dia malas atau dia salah kelola. Karena bagi saya kalau dia nggak malas, dia rajin, dia nggak salah kelola, pasti cukup gitu ya. Saya nggak mau katakan pakai kata berlimpah lah ya, tapi pasti cukup gitu. Jadi itu cara pandang saya kepada uang. Gunakan uang untuk memuliakan Tuhan, dan bagi saya kelola dengan baik,
pasti cukup gitu. Iya. Kita mau lanjut nih Pak, gitu ya. Jadi mau diingatkan buat teman-teman yang ada di onsite, bahkan yang juga di online gitu ya. Kita akan kalau akan bertanya gitu nanti boleh raise hand, dan nanti kalau yang di online juga boleh tulis di kolom chat gitu ya supaya kita boleh tanyakan langsung ya. Gitu. Nah, mau masuk selanjutnya nih kok gitu ya. Tadi kok Ricky bahas banyak perihal mengelola keuangan gitu ya. Nah, kok boleh jelasin sedikit gak? Ini enggak, ini pertanyaan di luar yang itu ya kok ya. Jadi ini biar menantang kok Ricky gitu ya. Kok sebenarnya gini, apa bedanya antara pemilik dengan mengelola? Karena kan gini, kita semua kan bekerja, kita baru bekerja, terus kita punya uang dan kita merasa, kita memandang bahwa ya ini milik gua gitu, hasil jerila gua, hasil susah payah gua, dan ini ya punya gua gitu sebenarnya. Boleh? Iya, jadi kalau kalian ingin, kan kita harusnya jadi penilik ya, bukan pemilik. Penilik itu kan pengelola ya. Kalau kalian mau lihat pengelola yang baik, itu kalian bisa lihat di, nggak boleh sebut nih ya, di sebuah toko, pasti ada tukang parkirnya, ya. Nah, tukang parkir itu pengelola mobil yang paling baik tuh. Kenapa? Karena setiap hari kan dia dipercayakan banyak mobil ya. Mungkin ada Lamborghini gitu ya, ada Mercy, ada BMW, ada segala macam. Tapi pada saat mobilnya itu diambil balik sama pemilik, tukang parkir nggak pernah bilang begini kan, lu ngapain ngambil mobil gua, gitu kan? Itu dia tahu mobil itu bukan punya dia. Singgah di tempat dia karena dia hanyalah mengelola kan gitu ya. Nah, jadi ini kan yang kita juga harus punya hati seperti ini, nggak mudah gitu ya. Saya juga bukan berarti saya udah menang 100%, enggak, masih berusaha juga gitu ya. Tapi yang kita harus percaya begini kan, setiap 1 sen yang hinggap di dompet kita itu kan kepunyaan Tuhan. Kita hanya mengelola gitu ya. Makanya tadi tuh 100 rupiah mahal atau murah? Mahal. Karena itu kan tetap aja kepercayaan Tuhan buat kita. Nah, kemana kita pakai tuh 100 rupiahnya, gitu kan? Kalau kita sebagai pengelola, kita kan akan menggunakan dengan bijaksana dong. Kita mau apakan nih uang kita? Kita belikan handphone atau kita belikan yang lain? Itu kan bicara penilik tuh. Ya, tanya Tuhan, apa sih yang kita harus gunakan dengan uang kita? Nah, itu konsep penilik tuh ya, pengelola. Jadi kita nggak merasa uang ini adalah milik kita, ya, yang kita bisa habis-habiskan. Kalian kalau misalnya beli sesuatu pernah tanya Tuhan nggak? Tuhan, uang Tuhan yang kau percayakan ini boleh gak aku belikan nih, gitu ya. Nah, jangan sampai kita nggak tanya gitu ya. Kita juga main habiskan begitu aja karena merasa punya kita. Ujung-ujungnya kita berarti nggak jadi penilik yang baik gitu ya. Itu. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya kita harus mengelola keuangan kita gitu ya. Jadi tadi yang Korika udah jelaskan, kita harus jadi penilik bukan pemilik gitu ya. Karena semua itu dipercayakan Tuhan atas kita dan kita diminta Tuhan untuk mengelola itu semua gitu ya. Lanjut nih kok ya. Iya. Oke, kita sepakat bahwa kita harus makin mengelola lama keuangan. makin susah nih pertanyaannya. Ya, kita sepakat nih kok ya. Kita berarti kita harus menjadi penilik atau kita mengelola keuangan yang Tuhan percayakan atas kita. Nah, kok bagaimana caranya kita mengetahui berkat Tuhan itu ada yang untuk roti dan apa yang untuk ditabur gitu ya, di benih gitu. Iya, susah, iya. Bagaimana kita tapi teman-teman tahu ya bahwa dalam setiap berkat Tuhan itu kan pasti ada roti untuk kita makan dan ada benih untuk kita tabur. Ya, kadang-kadang kita susah ya mengetahui kita terima berkat nih, ini roti atau benih gitu ya. Makanya begini ya, bagi saya itu bukan orang yang peka-peka banget dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya langsung tahu nih, sekian ini pasti roti nih, saya bisa pisah. Yang ini adalah benih, enggak ya? Saya juga nggak sepeka itu ya, Devri dan Mary ya. Tetapi begini nih, saya selalu tetapkan yang namanya anggaran, gitu, anggaran. Karena anggaran itulah yang akan membantu kita mengalokasikan uang kita. Kemana kita harus alokasikan. Kalau kita nggak punya anggaran, seringkali kan kita nggak tahu nih kita pergunakan untuk apa, gitu ya. Tapi kalau kita punya anggaran, pasti ujungnya kita tahu kemana kita akan alokasikan dana kita. Ya, boleh ya kita masuk ke anggaran ya? Boleh dong. Boleh ya. Ya. Nah, ke berapa tuh ya? Next slide nih. Biar lebih aplikatif nih. Iya, next slide. Yang prinsip yang kedua kalau nggak salah. Lanjut. Ya, kita kan santai aja ya.
Sampai jam 12 malam juga nggak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi saya selalu terapkan dalam hidup saya prinsip yang disebut 1 2 3 4 gitu. Ya, 1 2 3 4 ini bicara anggaran yang kita alokasikan. Setuju juga, yang namanya cukup itu nggak pernah ada cukup. Ya, kalau bahasa gaulnya kan gini kan, how enough is enough. Ya kan, seberapa cukup itu cukup. Cukup buat Rian mungkin beda dengan cukup buat saya, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita anggarkan akan membuat alokasi dana kita lebih bijak gitu ya. Nah, saya gunakan begini nih. Yang pertama itu udah pasti 10%. Ya, 10% ini digunakan untuk persepuluhan, ya. Apakah 10% persepuluhan itu roti atau benih? Roti atau benih? Roti atau benih? Bukan kedua-duanya. Bukan. Ya. 10% itu sebenarnya tanda kita mengakui bahwa seluruh milik kita punya Tuhan. Gitu, ya. Makanya kalau kita punya hati penilik, kita nggak akan pertanyaan begini, kenapa sih aku harus kasih 10%? Gitu kan? Toh kan bukan uang kita. Kalau Tuhan mau kasih kita kasih 10% setiap bulan, apa salahnya? Gitu kan? Karena bukan punya kita nih. Makanya orang yang selalu mempertanyakan perpuluhan, menurut saya dia masih punya hati pemilik tuh. Ya, bukan penilik. Bagi dia uang ini punya dia punya hak alokasikan sesuai dengan apa yang dia mau, gitu ya. Nah, 10% itu kenapa jadi connecting? Iya. Kita lanjut aja ya. Biar saya salah nih, mereka nggak datang onsite ya. Nah, 10% itu selalu dialokasi untuk persepuluhan. Bagi saya 10% bukan roti, bukan benih, ya, tetapi tanda kita percaya seluruh milik kita punya Tuhan, ya. Nah, yang kedua, selalu saya alokasikan adalah untuk persembahan khusus. Ini yang baru untuk benih. Ya, kalau kalian baca Alkitab, perpuluhan itu sebenarnya seperti pagar. Ya, pagar yang membuat belalang pelahap, belalang pengikat dan lain sebagainya nggak bisa lompat tuh ke halaman kita, gitu ya. Karena ada pagar pelindungan. Nah, tetapi kita punya pagar, nggak punya benih, nggak ada hasil. Pagarnya bagus, kuat, maling nggak bisa masuk, nggak ada yang kita tabur, nggak ada hasil. Jangan berharap pagarnya bagus, besok tumbuh mangga misalnya di kebun kita, kan enggak. Tapi kita harus taburkan benih mangga, gitu ya, supaya ada hasil mangga. Nah, benih itulah di dalam yang kedua tuh. Berapa persen yang kita alokasikan untuk persembahan khusus, ya. Nah, persentasenya kalian bisa adjust, tentunya kesepakatan. Kalau Devri Mary udah married nih, berarti kan sesuai kesepakatan suami istri, ya. Tapi kalau belum married, ya kalian sepakat dengan Tuhan, dapatnya tergerak berapa persen yang digunakan untuk persembahan khusus, ya. Nah, yang ketiga ini nih, yang ketiga itu adalah digunakan untuk tabungan dan investasi. Nah, banyak anak muda menurut saya salahnya adalah berpikir begini, 10% saya tahulah, saya percaya ya, takut kalau nggak dikasih gitu ya. 10% kasih gitu ya. Lalu kemudian biasanya prioritas kedua itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti kalau masih ada sisa buat tabungan gitu. Kalau masih ada sisa lagi buat persembahan khusus, bantu orang, memberi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya begini, kadang-kadang ada tabungan, kadang-kadang nggak ada. Gitu kan? Kadang-kadang ada memberi, kadang-kadang enggak. Nah, akibatnya hidup kita kan nggak seimbang tuh. Roti yang tadi, jadi kita makan terlalu banyak tuh. Mungkin ada komponen benih yang kita makan. Karena kita pikir rotinya aja nggak kenyang. Kita ambil benihnya. Nah, tapi kalau kita bagi begini kan berarti setiap bulan pasti kita akan balance, seimbang. Ya, ada persembahan khusus, ada investasi, tabungan. Persentasenya kalian bisa atur berapa persen. Nah, yang keempat, kata yang keempat, baru untuk konsumsi harian. Baru bicara ini nih, yang keempat ya, gaya hidup. Hidupilah gaya hidup kalian berdasar prioritas yang keempat. Setelah yang pertamanya beres, keduanya beres, ketiganya beres, hidupilah dengan yang keempat. Gitu. Kalau perlu beli baju baru setahun sekali, nggak apa-apa. Yang penting hidupi dengan yang keempat tuh. Nah, saya percaya kalau kita tekun dan setia lakukan prioritas ini, kita nggak akan punya masalah dalam hal keuangan. Gitu. Kenapa kita punya masalah keuangan? Karena kita nggak atur tuh, alokasikan anggaran kita untuk apa. Ya. Nah, boleh next slide nggak? Ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh nih.
Misalnya penghasilan 5 juta, ya 5 juta. 5 juta ini bagi saya harusnya adalah tahap-tahap awal tuh. Setahun 2 tahun pertama bekerja itu harusnya 5 juta ya. Kalau udah puluhan tahun bekerja masih 5 juta, menurut saya something wrong gitu ya. Betul, iya betul. Saya kalau interview orang ya, saya suka lihat last salary-nya berapa. Kalau baru lulus mintanya tinggi, ini orang keterlaluan. Betul kan? Dia nggak tahu diri kan, belum tahu kemampuan udah minta tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau dia udah kerja 5 tahun, 7 tahun, gajinya masih 4 juta, 5 juta gitu ya. Apalagi dia S1 ya tentunya ya. Bagi saya something wrong dengan orang ini. Karena gaji kita kan mencerminkan kepercayaan orang gitu. Orang kasih kita 5 juta karena percaya hanya 5 juta kepada kita kan. Kasih kita 10 juta percaya kita mampu punya kompetensi 10 juta gitu kan. Nah, kalau udah 5 tahun, awalnya 5 juta, lalu setelah 5 tahun hanya jadi 6 juta, 7 juta, something wrong. Berarti ada yang nggak beres dengan orang ini, yang harus diperbaiki, ya. Masa kepelepasan, tengking-tengking gitu ya. Ya. Jadi bagi saya 5 juta itu harusnya paling tahun pertama, tahun kedua, gitu ya. Nah, seharusnya kan ini berkembang. Nah, anggaplah 5 juta, berarti kan begini, di perpuluhan itu kan pasti 10%, 500.000. Sisa berapa? 4,5 juta, ya. Makanya hati seorang penilik nggak pernah tanya nih, gue cuma punya 5 juta, ngapain harus kasih 500.000? Nggak akan tuh. Ya, karena kan dia penilik, ya dia hanya pengelola. Yang kedua, persembahan khususnya 500.000. Berarti kalian tahu nih, bahwa setiap bulan kalian bisa bantu orang 500.000. Tiba-tiba di gereja ada HMC, tantangan, siapa yang memberi itu HMC? Kalian nggak akan bingung, karena kalian tahu budget kalian 500.000. Gitu, ya. Jadi kita nggak akan bingung lagi, Tuhan, saya kasih berapa ya? 500.000 gitu ya. Kecuali tiba-tiba tergerak, Tuhan minta kasih lebih ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak dosa ya. Boleh juga dong ya. Apalagi HMC ya. Iya. Tetapi paling kalian tahu tuh. Dan nanti di akhir bulan misalnya udah deket-deket hari tua, udah mau gajian lagi. Kalian kan tahu kan, kalian masih punya sisa berapa dari persembahan khusus. Misalnya masih punya 50.000. Kalian yang akan ngejar, cari 50.000 ini saya mau apain nih gitu kan. Harus habis nih. Kalau udah saya anggarkan benih saya masih ada sisa 50.000. Saya mulai cari kan, buka mata siapa yang bisa saya bantu ya. Misalnya Jeko, Esra atau siapa, saya akan kasih tuh 50.000. Jadi saya akan ngejar benih saya harus tertanam. Gitu kan. Tinggal kita cari mana ladangnya subur gitu kan. Nah, yang ketiga tadi anggaplah persembahan khusus 10% ya. Berarti kan 500.000, sisa 4 juta. Nah, yang ketiga itu untuk tabungan dan investasi. Misalnya saya tetapkan 30% lah. Ya. Jangan pelit buat investasi, buat tabungan, ya. Karena itu adalah buat masa depan kalian, ya kan? Nah, misalnya 30% 1,5 juta, berarti kan kalian tahu tuh, paling nggak setiap bulan kalian udah punya tabungan 1,5 juta. 1,5 juta kalian taruh di instrumen investasi yang baik, bisa berkembang kan? Makanya ada istilah compound majemuk tuh, bisa berkembang kan? Nggak cuma 1,5 juta, bisa berkembang gitu ya. Makanya jangan taruh di robot trading gitu ya. Nah, yang keempat itu baru buat konsumsi. Saya challenge teman-teman gitu ya. Seberapa teman-teman bisa hidup dengan budget konsumsi yang paling minim gitu ya. Jadi jangan senang kalau teman-teman bisa punya gaya-gayaan, bisa punya baju baru, celana baru dan lain sebagainya, apalagi pacar baru, jangan ya. Tetapi seberapa teman-teman waktu masih muda bisa hidup seminim mungkin ya. Kecuali kalau teman-teman dapat kasih karunia luar biasa, punya papa mama konglomerat gitu ya. Setiap bulan kasih 100 juta uang jajan ya, beda cerita gitu ya. Tapi kalau teman-teman kerja gaji masih minim, saya tantang seberapa bisa hidup seminim mungkin gitu. Karena tadi prinsip mengelola keuangan adalah bagaimana kita bisa menunda kesenangan hari ini untuk kesenangan masa depan gitu ya. Jadi konsumsi anggaplah 50%, 2,5 juta. Cukup gak? Pasti cukup. Pasti cukup. Saya pernah lihat, ya pernah tahu ada orang gitu ya, tukang itu tuh apa namanya, tukang pemulung gitu ya, pemulung ya. Saya tanya, sebulan dapat berapa? 1,5 juta. Anaknya berapa? 4. Kok bisa hidup? Ya bisa, gitu kan? Kenapa? Karena dia tahu dia punya alokasi hanya 1,5 juta. Nah, kalau teman-teman tetapkan konsumsinya udah tahu 50%, 2,5 juta, hidupilah dengan 2,5 juta. Gitu. Jangan mikir kita punya 5 juta, jangan. Tapi hidupilah dengan yang keempat, paket yang keempat tuh, porsi yang keempat. Ya 2,5 juta hidupi aja. Nggak cukup, ya udah jangan gaya-gayaan gitu kan.
Nanti aja gaya-gayanya kalau udah tua gitu ya. Ya, tetapi sekarang hidupilah dengan bagian yang keempat. Nah, kalau kita punya ini, saya percaya tuh ada roti yang kita makan, ada benih yang kita tabur dan kita nggak bingung. Gitu. Ya, itu. Oke, lanjut kok. Dengan kita udah lihat simulasi dan prinsip 1, 2, 3, 4 ini, nah ini kan kita di generasi kita ini ada istilahnya sandwich generation. Enak dimakan tuh ya. Ya emang enak kok. Kejepit. Oke, nah mau tanya bagaimana gitu ya cara mengelola keuangan di tengah zaman kita generasinya seperti ini, terhimpit gitu. Iya, terhimpitnya ini berarti kalau saya nggak salah nangkap gitu ya, berarti maksudnya masih ada tanggungan. Ya, Betul ya? tanggungan ke atas sama ya nanti kan kita juga nanti mungkin menikah, punya anak, ya punya tanggungan ke depan seperti itu. Iya, kalau misalkan jadi gini, memang ada orang yang punya kasih karunia di mana hidupnya ya udah. Contoh misalnya Devi Mary menikah lalu nggak punya tanggungan gitu ya. Contoh misalnya itu kan kasih karunia juga gitu ya. Ya tetap aja hidupnya dengan prinsip 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bagaimana kalau kita punya tanggungan yang lain? Tetap hidupi prinsip 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, porsi untuk bantu yang lain ambilnya dari mana? Menurut teman-teman 1, 2, 3, 4 ambilnya dari mana? 1, jangan dong ya. 2, 3 atau 4? Yang mana? 2, 3 atau 4? 2. Ambil yang 2. 2. Karena itu adalah bagian daripada benih. Devri bantu orang tua itu juga benih. Ya, Mary bantu adik itu benih. Ya, walaupun kita nggak mengharapkan hasil gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kan Devri dan Mary kalau ada di sandwich generation sepakati berapa persen yang dialokasi untuk yang porsi 2 gitu. Jangan maksa gitu ya, masih aduh kasihan nih ya adik gitu ya, udah adik dulu mungkin kita suka main bareng, akhirnya kita alokasikan 90% buat adik. Ujungnya apa? Kitanya yang sengsara gitu ya. Kita kan harus tanggung jawab kepada keluarga kita dan juga kepada orang yang kita bantu. Iya kan? Kalau misalnya kita terlalu besar bantu orang yang kita bantu, ujung kitanya yang mati muda, kan dia sengsara juga, nggak bisa dibantu lagi gitu kan. Jadi ya gunakan posisi 1, 2, 3, 4. Mungkin 2-nya bisa lebih besar karena ada tanggungan yang kita harus bantu. Tapi setialah dengan porsi itu. Ngomong dengan orang itu, saya hanya bisa bantu sekian nih gitu kan. Misalnya berapa persen gitu kan, sekian nih setiap bulan, ya saya nggak bisa lebih, ya nggak apa-apa dong, ngomong baik-baik gitu ya. Kan saya pikir orang yang kita bantu itu juga bukan mau menyengsarakan kita gitu ya, pasti dia juga karena nggak mampu butuh bantuan kita, tapi kan bisa kita bicarakan dengan baik ya. Tetap guna 1, 2, 3, 4. Tujuan anggaran 1, 2, 3, 4 ini supaya setiap bulan kita nggak bingung gitu, nggak bingung dengan mau dikemanain uang kita. Dan selalu ada porsi untuk kita nabur benih, roti dimakan, dan tabungan investasi gitu ya. Itu Ya, jadi benar-benar memang harus dikelola dengan baik gitu ya. Kalau memang mungkin teman-teman ada sebagai sandwich generation gitu ya, jadi memang benar-benar harus dikelola supaya tidak apa ya, biar tidak sengsara gitu ya di waktu muda. Nah, kok misalkan gini, kalau misalkan dia sandwich generation, nggak aja gitu ya, dia masih punya tanggungan keluarga gitu ya, atau misalkan dia ada sesuatu hal yang dia harus dibantu, tapi dia juga akhirnya kan dengan begitu dia mungkin merasa jadi mengejar karir gitu ya, punya standar-standar gitu kok yang dia harus capai gitu ya. Nah, menurut Koriki gitu ya, sebaiknya bagaimana gitu ya untuk menyikapi mungkin ada ya di setiap kita yang masa muda ini, kita mungkin ya gitu ya, jadi kayak terus mengejar itu gitu loh kok. Jadi hidupnya mungkin nggak tenang juga gitu ya. Bagaimana menurut Koriki? iya, berarti dia mengejar karir, maksudnya begitu ya. Mengejar karirnya nggak salah, ya nggak salah. Cuman kan porsinya dong, gitu ya. Porsinya yang harus dibagi antara tadi kan ada untuk mengejar karir, ada juga untuk pelayanan, ada juga tentu untuk keluarga, gitu kan. Jadi mengejar karirnya sih nggak salah, gitu ya. Justru anak muda yang tidak mengejar karir, saya mau tanya dia kejar apa, gitu kan? Iya. Jadi tetap karir itu boleh kita kejar, tapi jangan sampai salah ya, dengan cara yang salah. Maksudnya jangan sampai ambisi kita membuat akhirnya kita melupakan bahwa semuanya itu pun hanya titipannya Tuhan gitu. Jadi mengejar karir nggak salah
Jadi teman-teman bener ya, maksudnya supaya kita tuh boleh gitu ya punya ambisi mengejar gitu ya karir kita, boleh kita pikirin, tetapi itu bukan satu mungkin prioritas yang utama ya kok ya. Betul, Gitu betul. ya. Jadi kita perlu fokus juga sama Tuhan gitu ya. Kita juga melayani gitu, kita juga mungkin apa yang Tuhan taruh atas kita, tapi kita juga tidak melalaikannya itu gitu ya. Setuju. Makanya prioritas kita kan adalah tetap untuk Tuhan, gitu ya. Memangnya Tuhan senang kita jadi direktur, kan enggak, gitu kan? Tapi kan Tuhan senang kalau kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya itu kan yang kita harus kejar. Nah, kita kejar apa dalam hidup kita? Itu kan yang penting juga. Oke kok. Nah, ini ada satu contoh gitu ya. Ini kita kan sekarang kalau ngomongnya di ya kita lah gitu ya, kita semua. Ini nggak ada gitu. makanan ya sih? Iya. Kok jadi kita sekarang ini kan kita di Jakarta gitu ya, di kota metropolitan yang mungkin mahal gitu ya dan segala macamnya. Kok misalkan kayak tadi yang Ko Ricky bilang 1 2 3 4 dengan asumsi ya gaji sekian 45 juta gitu. Nah, bagaimana tadi ya, tadi simulasinya gitu ya, bagaimana supaya kita betul-betul menjaga kita ya. Karena kan ya mungkin pertemanan gitu ya. Kalau mungkin di daerah-daerah tertentu di Jakarta kan ya gitu ya, mungkin makannya juga udah seberapa gitu. Nah, menurut Ko Ricky ada gak bagaimana caranya untuk kita memang menjaga diri kita gitu supaya kita bisa tidak terkontaminasi ya gitu dengan seperti itu. Maksudnya terkontaminasi dengan motivasi yang ada di sekitar, gitu ya. Ya bagi saya makanya tadi ya pandangan kita tentang uang. Ya kita pandang uang itu sebagai alat, ya termasuk karir dan sebagainya untuk kita bisa memuliakan Tuhan atau justru kita kan kebalikan, ya kita menggunakan Tuhan untuk kita mendapatkan semuanya itu, karir dan sebagainya. Makanya paling penting kita selalu cek hati kita, motivasi kita nih. Kita itu bekerja siang malam tujuannya buat apa, gitu kan? Kalau kita tujuan supaya jadi kaya, ya itu masalah, gitu ya. Tujuannya supaya kita jadi bisa ada cuma jadi direktur aja, ya itu salah. Tapi kalau tujuannya untuk kita bisa jadi berkat, itu kan bagus, gitu ya. Saya suatu kali pernah baca ya tentang Bill Gates ya. Bill Gates kan punya foundation untuk kanker. Ya, betul ya, teman-teman tahu ya. Jadi waktu itu saya pernah nonton gitu ya. Dia di interview bagaimana sih dulu awal mulanya dia merintis Microsoft dan sebagainya gitu ya. Karena saya kan orang Microsoft nih. Iya. Nah, tapi saya terkesima begini loh. Dia waktu dulu belum jadi apa-apa, ya, dia pernah melihat ada orang mati kanker, tetapi nggak bisa tolong, nggak ada yang bisa tolongin karena nggak ada orang yang punya uang untuk bisa tolongin orang ini, gitu ya. Lalu dia berikhtiarnya begini, kalau saja saya punya banyak uang, saya pengen tolong orang yang kena kanker sebanyak mungkin. Itu kan cita-cita tuh, gitu ya. Jadi dia berikhtiar gitu, kalau saya punya banyak uang, nanti saya pengen tolong sebanyak mungkin orang yang kena kanker, yang nggak punya uang, supaya bisa dapat pertolongan, diselamatkan, gitu kan. Nah, makanya dia jadi kaya, gitu kan. Karena dia punya motivasi yang bagus tuh, ya. Saya nggak bilang caranya benar atau enggak, gitu ya. Tapi kan ini kan sesuatu yang akhirnya Tuhan juga perhatikan kan. Dia akhirnya benar-benar bisa punya satu perusahaan yang luar biasa, dan dia benar-benar buka tuh yayasan kanker gitu ya, buat menolong orang yang sebanyak mungkin yang terkena kanker. Pertanyaan begini, kalian kalau kasih uang banyak, punya jabatan bagus, kalian mau ngapain? Gitu kan? Itu kan motivasi kita tuh. Kita mau ngapain? Apakah kita ya udah saya nanti bisa hidup enak, punya anak, punya cucu, punya mobil banyak, punya rumah bagus, percayalah kalian nggak jadi kaya. Gitu ya, gitu. Tetapi kalau kita punya memang satu ambisi yang ilahi, kita kejar itu kan menyenangkan Tuhan, gitu ya. Tinggal kita terus koreksi, jangan sampai cara kita salah, gitu ya. Tapi itu kan kalian punya impian dulu, kalian pengen ngapain? Memberkati orang dengan apa? Dengan pekerjaan kalian kah? Dengan uang yang kalian punya kah? Nah itu kan satu motivasi, gitu. Ya. Iya, jadi berarti punya goals-nya ya kok ya kalau bilang kata. Betul. Ya, gitu. Jadi kita benar-benar memang teman-teman kita perlu punya goals akan keuangan itu sendiri gitu ya supaya kita tadi kita perlu jadi pengelola gitu ya, tapi kita juga tahu goals kita apa dalam kita dipercayakan Tuhan keuangan itu gitu ya kok ya. Iya. Nah, kok begini,
tadi Koriki sudah menjelaskan panjang lebar perihal simulasi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan memang itu yang kita perlu pelajari bersama gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan di dalam kehidupan kita nih gitu ya, di masa muda kita nih, ternyata kita udah terlilit perihal namanya pay later atau debt gitu ya. Bertobat itu. Sehingga itu pasti kan mempengaruhi kita ya gitu. Kita nggak bisa fokus bekerja dan sebagainya gitu. Bagaimana kok? Kira-kira ada tips atau triknya nggak? Ya berarti kan udah terlanjur terjerat gitu ya. Nah, yang pasti kan berarti dia udah salah kelola. Ya salah kelola. Ya bertobat dulu dong supaya jangan sampai nantinya salah kelola lagi gitu kan. Karena ada loh orang yang misalnya tadi berjudi gitu ya, berjudi kelilit utang banyak, akhirnya ditolong lunasi utang, berjudi lagi, kan ada ya gitu. Jadi kan motivasi kita juga harus kita benerin dulu dong. Kita tahu ini salah, kita bertobat, lalu kemudian jangan sampai kita ngulangin lagi, itunya dulu kan. Kalau kita yang nggak sadar ini salah, ya udah repot deh gitu ya, cuman malaikat yang bisa tabokin dia. Nah setelah dia tahu dia salah, dia bertobat, berarti kan begini, prioritas utamanya adalah lunasin utang. Hutang itu dosa gak? Nggak dosa sebenarnya. Nggak bayar hutang itu yang dosa, iya kan? Nah, iya kan? Hutang itu nggak dosa, ya. Kalau kalian pernah baca, bahkan kan Tuhan bilang begini, orang benar harusnya memberikan pinjaman, gitu ya. Berarti kan hutang itu nggak dosa. Tetapi banyak ayat Alkitab yang bilang begini kan, sebaiknya jangan berhutang, karena orang yang berhutang selalu menjadi budak orang yang memberikan hutang, gitu ya. Nah, prioritasnya itu kan berarti kan adalah untuk melunasi hutang, ya. Jadi kalau dia dapat uang, dapat harta, fokusnya tadi tuh lunasin hutang, gitu, ya. Misalnya KPR, ya kalian misalnya ngambil KPR, gitu ya. Dulu saya pernah ngambil KPR, ya. Jadi waktu saya ambil KPR rumah, ya ini kan caranya masih bener ya, nggak pakai pay letter, iya. Tetapi prioritas saya adalah saya mau secepat mungkin lunasin hutang, gitu, ya. Jadi jangan kalian misalnya ambil KPR 15 tahun, ya sekarang ada KPR yang bisa seumur hidup, gitu ya. Maksudnya sampai usia pensiun kita tuh, ya kita ditarik tuh. Pensiun kita 55 tahun, sekarang usia kalian berapa? Kalian bisa tarik sampai sebanyak itu tuh. Misalnya kalian umur 20 tahun, berarti kalian bisa KPR 35 tahun. Ya banyak bank yang nawarin begitu tuh sekarang, ya. Nah, kalau misalnya kalian ambil KPR misalnya 15 tahun atau 20 tahun, kan penghasilan kalian meningkat, ya. Kalau penghasilan kalian meningkat, pasti kalian akan merasa lebih lega kan? Karena per bulan cicilannya berasa lebih ringan. Nah, jangan kalian senang, gitu. Jangan senang lalu bilang, berarti gue bisa pinjaman yang lain dong, gitu ya. Atau gue bisa pakai buat, wah gaya hidup gue meningkat nih, gitu ya. Kalau bagi saya, lunasin dulu utangnya. Dapat bonus, pakai buat lunas percepat. Dapat sesuatu lebih, lunasin percepat. Walaupun gaya hidup kita nggak berubah, nggak apa-apa deh. Ya naik dikit boleh lah, tapi jangan terlalu banyak, gitu kan. Lunasin dulu utang. Sampai udah lunas, baru gaya hidup kita boleh naikkan lebih banyak, gitu. Tapi kalau belum lunas, jangan, gitu. Sama kan kita kalau punya utang, pay letter kah, yang lainnya kah, prioritasnya itu lunasi utang, gitu. Bagi saya begini kan, jangan sampai saya mati sebelum utang saya lunas, gitu kan. Ya walaupun sekarang ada tuh ya, ada asuransi kan, kalau kita meninggal, utangnya nggak turun ke anak dan bawah kita, gitu ya. Tapi kan tetap aja ya, masa nanti di surga, saya kan pasti masuk surga nih, ya. Pasti kan teman-teman juga pasti masuk surga lah. Jangan sampai di surga nanti Petrus tanya kan, utang kamu udah lunas belum? Belum, dihidupin lagi kita. Ya, udah lunasin dulu baru nanti dipanggil Tuhan, gitu ya. Ya kan jangan, gitu ya. Jadi bagi saya prinsip saya begitu. Kalau punya utang jangan sampai kita mati sebelum utang kita lunas. Ya, itu sih. Nah kok, yang menariknya itu kan tadi Koko secara prinsip ya, secara value. Kalau secara ibaratnya simulasinya kok, nah sekarang lebih aplikatifnya gitu ya, biar nggak ngambang-ngambang gitu, ini nginjak buminya gitu. Saya nggak siapin simulasinya sih. Berarti simulasi untuk lunasan hutang, masih begitu kan? Oke. Nah, ini kan ada prinsip nih 1, 2, 3, 4, ya. Berarti untuk lunaskan hutang itu masuk ke mana? Masuk ke mana? 1, 2, 3 atau 4? Masuk yang mana? Tergantung sebenarnya kalian hutangnya buat apa kan. Kalau hutang kalian buat konsumtif, berarti masuk yang keempat, gitu kan. Kalau kalian hutangnya adalah untuk misalnya untuk untuk rumah itu kan sesuatu yang investasi sebenarnya, ya bisa masuk ke yang ketiga, gitu.
Kalian beli handphone, ya masih kalian 4, jangan anggap itu investasi, ya. Ma- Makanya bagi saya begini ya. Saya nggak tahu kalian setuju atau enggak. Kalau kita hutang, pastikan harus untung dengan hutang kita, gitu ya. Makanya boleh gak hutang untuk berbisnis? Bagi saya, kalau memang pasti menghasilkan, menguntungkan, masih diperbolehkan, ya. Contoh lain bisa rumah. Rumah itu kan utang yang pasti menguntungkan. Kita 15 tahun, bunga memang gede. Tapi 15 tahun itu kan sebenarnya secara normal nilai rumah kita lebih besar daripada pokok plus bunga kita. Jadi hutang yang menguntungkan. Jangan hutang untuk sesuatu yang merugikan. Maksudnya begitu. Kita hutang untuk handphone. Berapa tahun? Misalnya 2 tahun. 2 tahun lagi berapa sih nilai handphone? Anjing aja nggak mau. Iya kan? Jadi berarti kan hutang yang merugikan kan? Nah bagi saya nggak setuju tuh prinsip hutang untuk sesuatu yang merugikan. Mendingan jangan. Ya, hutang untuk sesuatu yang menguntungkan masih diperbolehkan. Ya, asalkan jangan sampai terlalu memberatkan gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi alokasikan di sini dong gitu ya. Yang pertama itu bagi saya nggak boleh geser 10%, nggak boleh ya. Yang kedua, persentase persembahan khusus bisa kita turunkan kalau kita memang punya hutang ya. Yang ketiga, nah ini yang tadi kan kalau KPR rumah berarti ini yang besar nih gitu kan. Tapi kalau kita buat yang lain bisa buat handphone dan sebagainya itu jerat hutang. Yang ketiga ini ya kita boleh kecilkan. Yang keempatnya yang kita besarkan gitu. Tapi bagi saya tetap disiplin, terapkan prinsip 1, 2, 3, 4 gitu, supaya hidup kita aman gitu ya. Karena begini nih ya. Yang kedua ini kan bicara benih. Ya, benih. Kadang-kadang ada orang yang stop benih. Nah, perhatikan deh. Mungkin sekarang hidupnya baik. Karena ada buah yang kita makan akibat taburan benih kita yang sebelumnya kan, gitu kan. Nah, pertanyaan 5 tahun lagi. Hidup kita masih baik gak tuh? Kalau mulai sekarang kita udah stop benih, 5 tahun lagi kita mau nuai apa? Gitu, ya. 10 tahun lagi kita mau nuai apa tuh? Nah, makanya benih itu harus tetap ada yang kita tabur. Sesusah apapun kita taruh benih, gitu ya. Saya percaya kok Tuhan itu baik, ya, baik. Saya suatu kali dulu waktu anak saya kan Wan tuh ya, anak perempuan paling cantik di Tanjung Duren kan. Dia pernah kita kasih dulu waktu TK, kalau nggak salah masih TK tuh ya. Kita kasih lunchbox isinya mie goreng. Ya, anak kecil kan suka mie goreng ya. Terus pulang dia cerita kan mama saya istri saya. Mamanya maksudnya ya, istri saya kan tanya kan, tadi Wan apa namanya habis gak mie gorengnya? Terus dia bilang habis mah. Bahkan ada teman saya minta gitu kan, teman saya minta, jadi tadi Wanon bagi, terus kamu makannya sedikit dong, ya nggak apa-apa gitu, jadi dia maksudnya sharing ya, jadi dia makannya sedikit, lalu kemudian dia bagi temennya gitu ya. Ini kan bicara begini kan, kalau saya kasih buat orang lain, saya nggak cukup dong, gitu kan, itu kan bicara begitu tuh. Nah, tapi kan kami orang tua yang baik, ya walaupun kami orang tua yang nggak sempurna, tapi kan kami berusaha untuk jadi orang tua yang baik ya. Maka apa yang dilakukan, istri saya next ya ketika bawa mie goreng, bawa lebihan. Kenapa? Karena istri saya tahu anak saya pasti bagi kepada temennya. Kan kita nggak mungkin bilang dong, nanti ya Wan ya, kamu kalau makan jangan bagi-bagi. Kan nggak bisa begitu kan? Karena anaknya pasti kan ya itu ya, namanya anak kecil suka bagi. Jadi dikasih lebihan supaya nanti anaknya, anak kami waktu bagi temennya dia tetap cukup makan. Kan begitu tuh prinsipnya Tuhan. Anggaplah persembahan kita salah. Saya salah nih, saya beri buat Devri, salah nih. Tapi kan Tuhan nggak kejam. Maka karena Tuhan tahu saya suka memberi buat Devri, nanti bulan depan berkasnya ditambahin. Karena Tuhan tahu ada berkat buat saya, ada yang sebagian buat Devri. Itu kan prinsipnya Tuhan tuh, sebagai Bapa yang baik. Makanya kalau ada orang yang bilang, saya nggak bisa memberi nih karena saya aja kurang, ya nggak memberi sih. Coba memberi, pasti bulan depan cukup. Gitu, ya. Coba aja beri, mungkin bulan ini kita masih kurang nih, karena beri, ya bulan depan masih kurang beri. Nanti coba lihat, Tuhan cukupkan. Gitu, karena kan Tuhan kan kaya. Jadi dia tahu nih, waduh si Ricky suka beri nih, ya udah dia kasih lebihan. Nah ketika dikasih lebihan, jangan jadi serakah. Wah Tuhan kasih lebih ya, udahlah gue stop aja nggak mau beri. Perhatikan deh, nanti bulan-bulan selanjutnya berkat kita akan berkurang tuh. Ya, kalau kita nggak nabur benih lagi. Jadi saya aja punya anak, tahu kebutuhan anak saya, apalagi Tuhan gitu. Jadi Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan gitu.
Iya, jadi benar-benar kita biar nggak insecure gitu ya, Pak ya berarti ya. Betul. Gitu ya. Jadi kita betul-betul biar nggak insecure, kita bisa hidup dengan tenang gitu ya, bekerja dengan baik supaya betul-betul kita bisa menikmati masa muda kita. Nah, tadi perihal keuangan juga bukan perihal uang, perihal utang juga kita perlu kelola dengan baik gitu ya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, dengan kita untuk konsumsi, wah itu udah ya habis gitu ya kayak pasti ya. Betul, betul. Nah, kok lanjut nih gitu ya. Kita mau bahas perihal namanya kadang kita gini, di zaman sekarang kita bisa menganalisa gitu ya, keuangan dan segala macam gitu ya, dan banyak sekali orang yang membagikan perihal keuangan. Ada orang yang pernah bilang begini, future income gitu ya. Berarti kita boleh minjem dengan namanya future income gitu. Ya. Menurut Koriki pandangannya gimana, Pak? Future income maksudnya bagaimana nih? Jadi dia boleh ngutang karena dia pasti yang tadi Koriki bilang tadi ntar gaji akan terus naik sehingga dia ya udah ngambil dulu sekarang. Oh, oke. Nah, gini ya. Kan Tuhan juga bilang ya, jangan kita berpikir terlalu tinggi. Dan juga manusia itu kan nggak bisa memprediksi masa depan, gitu ya. Siapa yang tahu nih, sekarang saya masih bekerja, bulan depan dipecat, kan nggak ada yang tahu, gitu ya. Makanya jangan kita mengandai-andai, gitu ya. Makanya kenapa kalau kita mau berhutang, ya pastikan kan begini ya, hutang itu buat apa? Menguntungkan atau merugikan, gitu kan? Itu yang pertama dulu tuh. Yang kedua, kalau kita berhutang, pastikan saat ini kita mampu bayar. Jangan lihat masa depan, tapi lihat saat ini nih. Saat ini kita mampu bayar gak? Tadi tuh 1, 2, 3, 4 persentasenya dapat gak? Ketika kita dengan penghasilan kita sekarang. Karena secara normal kan penghasilan pasti memang naik gitu ya. Tetapi kan jangan berandai-andai karena naik berarti sekarang saya ambil besaran dulu gitu. Nanti kita yang sengsara. Kalau naik, kalau nggak naik gitu kan. Ambil pinjaman di 2019. 2020-nya kena PHK tuh gara-gara pandemi. Kan sengsara di kita gitu ya. Jadi pakai patokannya sekarang. Sekarang ini kita mampunya berapa? Segitu aja. Kalau nanti bulan depan dan selanjutnya kita meningkat ya puji Tuhan gitu. Tapi kalaupun enggak stuck ataupun menurun kita nggak terlalu terikat, nggak terlalu nyekek leher gitu. Ya jadi patokan jangan future income, tapi patokannya current income. Ya current income kita berapa, mampunya berapa, ya segitu. Ya makanya saya selalu bilang kita jangan gaya-gayaan deh gitu ya. Ya, tekanan sama dengan gaya. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan gitu kan dalam hidup ya. Jadi pakai current income. Iya. Jadi teman-teman ini satu yang menarik gitu ya. Kita jangan sampai punya prinsip future income supaya kita tidak terjerat gitu ya dengan keinginan-keinginan yang ya apalagi kita masih muda gitu ya. Sering banget kita kayak ya nanti gaji gua akan naik sehingga ya gue boleh dong sekarang ini gitu ya. Ternyata nggak demikian gitu loh teman-teman. Amin ya. Iya. Gitu. Nah, kita masuk lagi kita bahas lagi perihal satu yang lain lagi kok. Ada namanya perihal financial freedom gitu ya di zaman sekarang ini yang ya mungkin kita anak-anak muda gitu ya pengen freedom gitu ya secara finansial. Menurut Koriki gimana kok? Iya, financial freedom, pensiun dini gitu ya. Kan sekarang lagi tren tuh ya. Berapa cepat, seberapa mudah kalian bisa pensiun gitu ya kan banyak tuh ya tawarannya. Nah, saya mau tanya begini nih. Teman-teman pernah misalnya naik motor atau naik mobil gitu ya ke lampu merah. Nah di lampu merah itu kan biasanya ada tuh yang genjreng-genjreng. Ya pernah dong ya. Jereng. Lalu ada orang yang tergerak kasihlah 1.000, 2.000 gitu ya. Kalian pernah kasih gak? Ya kan begitu ya. Pertanyaan saya begini nih. Orang itu bekerja atau tidak? Bekerja gak? Termasuk bekerja atau termasuk tidak? Siapa yang setuju orang itu termasuk bekerja? Ada ya beberapa. Siapa yang setuju orang itu termasuk tidak bekerja? Ada ya beberapa juga. Bagi saya orang itu tidak bekerja. Kenapa? Karena definisi bekerja itu kan begini nih. Memberi nilai tambah buat orang lain. Kita bekerja di perusahaan, kita memberi nilai tambah buat perusahaan. Gitu ya. Makanya kalau saya interview orang saya suka tanya kan. Kamu digaji sekian, menurut kamu bisa memberikan hasil berapa buat perusahaan gitu ya. Kalau gaji 5 juta, memberi hasil 5 juta, mending gue nggak usah kerjain gitu kan. Karena berarti nggak beri nilai tambah gitu ya. Maksudnya begitu ya, ini ekstrimnya. Nah jadi kan orang yang tadi genjreng bagi saya nggak bekerja. Kenapa? Karena nggak memberi nilai tambah buat orang lain. Bahkan mungkin orang pikir nggak perlu ada dia, lebih tenang hidup kita di jalan raya gitu kan.
Jadi dia nggak bagi saya bukan bekerja. Ya, walaupun dia bilang saya capek loh di bawah terik matahari pagi sampai malam, saya capek loh. Tapi bagi saya tetap bukan bekerja karena nggak memberi nilai tambah gitu ya. Nah pertanyaan begini kan, teman-teman dan saya bekerja buat apa? Memberi nilai tambah kan buat orang lain. Kalau bahasa rohaninya kita itu menghasilkan buah untuk dinikmati orang lain. Nah kita pengen punya financial freedom kenapa? Sebenarnya kan begini ya, kalau kita mau jujur, supaya gua nggak usah capek-capek kerja. Betul nggak? Kenapa kita pengen pensiun dini? Supaya gue nggak usah capek-capek kerja. Paling enak kan begini nih, nggak usah kerja, tidur-tiduran, punya gaji setiap bulan. Tapi kan namanya mimpi. Itu kan mimpi ya. Ya, hayalan tuh ya, mimpi di siang bolong. Nah, pertanyaan begini kan. Nah, teman-teman itu aja Tuhan Yesus bilang begini kan, hendaklah engkau berbuah banyak dan buahmu tetap. Jadi kan kita harus selalu punya punya kontribusi buat menghasilkan buah. Nah, kalau kita udah mencapai financial freedom, pertanyaan begini kan, kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Apakah kita pengen jalan-jalan ke Eropa dan lain sebagainya, nggak usah capek-capek, tetap bisa dapat uang? Kalau begitu berarti kita salah dong di hadapan Tuhan. Kita nggak memberi hasil buat orang lain lagi. Jadi kita pengen bilang begini kan, Tuhan, aku pengen sampai titik di mana aku nggak usah berbuah lagi, gitu ya. Itu kan begitu tuh bahasa-bahasa ekstrimnya. Nah, sama kan dengan pensiun dini. Oke lah, kita 45 tahun pensiun. Pertanyaan setelah itu mau ngapain? Kalau setelah itu kita bilang begini, Tuhan, setelah itu saya mau membaktikan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Saya mau jadi full timer di gereja. Saya pengen jadi gembala. Saya pengen jadi sesuatu. Saya udah nggak perlu lagi kerja sekuler. Saya pengen habiskan waktu buat Tuhan. It's okay, berarti memberi buah. Gitu. Tapi kalau tujuannya tadi tuh cuma supaya senang-senang dan sebagainya, menurut saya itu salah. Ya. Dan bagi saya orang yang bertanya dan tentang financial freedom, ujungnya sebenarnya pengen begitu, cepet-cepet, nggak capek-capek lagi kerja, tapi bisa punya hasil. Ya bagi saya orang itu males, gitu ya, males. Gitu. Oke, sudah panjang sekali ya apa yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh Koriki. Bukan mungkin, udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman kali ini. Udah gregetan pengen nanya, boleh kalau yang di onsite boleh angkat tangannya, yang di online boleh tulis di kolom komentar. Kalau yang onsite ada? Nggak ada. Oke. Wah, Banyak kok. ini kakak rohaninya anak saya yang paling cantik nih. Boleh silakan. Oke, Shalom Koriki. Ya, siap. Aku mau tanya, sebenarnya ini pertanyaan yang ya gimana ya? Jadi tadi kan bahas tentang yang nomor 2 tuh penghasilan digunakan untuk persembahan khusus. Jadi kan itu termasuk nabur, janji iman ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita terlibat di berbagai macam departemen yang ada. Kayak misalnya kalau aku pribadi, kayak misalnya aku di Depmus, di Teens, di BWC gitu ya. Kita ada janji iman gitu kok. Nah itu dibaginya itu dibaginya gimana ya kok? Maksudnya misalnya contoh tadi 500.000. Apakah masing-masing departemen, kalau misalnya aku punya 5 departemen dibagi 5 gitu, 100 atau ya tergerak kayak gitu. Gitu sih kok. Iya. Yang penting kan tadi ya kita udah punya alokasi. Anggaplah sebulan kita punya 500.000. Nah 500.000-nya ini mau ditabur kemana? Sebenarnya ya tergantung kita dapatnya kemana gitu ya. Tapi paling nggak kita udah tahu kan, sebulan saya punya budget 500.000. Kalau ada departemennya saya ikut 5, apakah bagi rata atau tidak? Ya terserah dong gitu ya. Mungkin ada yang kita lebih tergerak untuk HMC misalnya ya. Ya, misalnya begitu kan sekalian iklannya. Ya, boleh aja dong. Misalnya untuk HMC lebih besar. Untuk yang misalnya untuk yang lain misalnya untuk GWC misalnya karena kita belum usia GWC misalnya ya udah misalnya berapa kan boleh aja nggak ada yang salah ya nggak harus dibagi rata juga nggak ya kan kalau kita belajar prinsip keadilan yang adil itu bukan rata yang adil itu ada sesuai kebutuhan gitu kan ya jadi yang adil itu sesuai kebutuhan ya kita lihatlah mana yang lebih butuhkan ya kita tabur ke sana gitu. Ya. Oke, lanjut. Tadi ada yang di bagian depan. Masih. Oh, saya mau nanya, boleh nggak sih kita mandang fisik seseorang? Contoh,
saya kan punya teman, dia kan minjam uangnya. Misalnya contoh gaji saya 4 juta, teman saya ini minjam 500. Kan untung kan kita kayak nabung supaya dia apa ya? Dia kan janjinya 1 bulan itu akan kembalikan 500 uang saya itu. Dan ada si B ini terus dia minjam tapi dia nggak kembalikan. Kita boleh nggak sih kita mandang fisik seseorang tersebut? Maksudnya pandang jadi meremehkan orang itu gitu. Iya, tapi kan dosa nggak sih seperti itu juga? Oke, oke. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bagus begini ya. Boleh gak sih kita meminjamkan orang lain gitu ya? Nah, bagi saya prinsipnya begini nih. Kalau kita pinjamkan orang, kita berikan pinjaman sebanyak yang kita rela, uang itu nggak kembali, gitu ya. Jadi saya nggak setuju gini lah. Gara-gara uang kita jadi ribut. Ya, gara-gara saya pinjamin ke misalnya contohnya ke Devri, kita jadi berantem nih ya. Tadi ya teman saudara, ujungnya jadi musuh-musuhan gitu ya. Enggak. Jadi kalau saya pinjamkan orang, saya pernah nggak pinjamin orang? Pernah. Tapi saya sebanyak yang saya rela. Kalau uang itu nggak balik, saya nggak berubah hatinya gitu kepada orang itu ya. Ya mungkin saya nggak akan pinjamkan lagi pasti dong ya. Tetapi saya nggak akan berubah hati kepada orang itu gitu. Dan bagi saya begini, kalau saya pinjamkan orang di hati saya udah anggap uang itu hilang. Tapi saya tetap tagih. Kenapa? Karena itu untuk mendewasakan orang yang pinjam gitu kan. Saya misalnya Kristo, contoh ya ini contoh, atau Devri aja deh contoh ya. Devri bilang begini kan. Devri aja ya. Walaupun tampangnya nggak suka minjam gitu ya. Suka memberikan pinjaman. Misalnya Devri bilang, Koriki saya mau pinjam. Berapa banyak? Misalnya 10 juta. Oke. Kamu mau lunasin caranya gimana? Kamu harus tanya kan. Ya jangan sampai kita, ya udah gua pinjamin 10 juta. Gimana cara lunasinya nggak tahu lah. Cuma lu sama Tuhan. Kan nggak gitu ya. Kita kan harus didik orang yang pinjam juga kan. Jadi gimana cara lunasin? Oke, saya mau cicil setiap bulan. Berapa banyak? 1 juta. Berarti 10 bulan kan. Jangan tarik bunga. Ya kelewatan kalau tarik bunga. Iya. Berarti kan 10 bulan kan. Setiap bulan saya akan tanya dong, akan tagih dong. Kalau saya nggak tagih, saya nggak mendidik Devri loh. Saya akan tagih, Dev, mana 1 jutanya gitu ya. Anggaplah oke lah dia lupa dan sebagainya. Mungkin saya nggak langsung pas teng, nggak kayak Tuhan tadi tagih kan. Pas teng saya langsung tagih, enggak lah. Saya biarkan beberapa hari kemudian. Kalau dia beragak lupa-lupa ingat gitu ya. Nah saya akan tanyakan, Dev, mana 1 jutanya. Itu kan saya sedang mendidik dia supaya dia jangan berbuat dosa kan. Gitu ya. Karena dia punya hutang harus bayar. Hutangnya nggak dosa, nggak bayar hutangnya dosa kan. Saya harus didik dia. Tapi di hati saya udah relakan 10 juta ini hilang. Anggap dia cicil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 juta balik nih. Udah itu menghilang dia, rapture gitu kan. Nah ya udah, saya kan anggap 10 juta hilang. Jadi balik 3 juta, 7 juta hilang ya udah gitu ya. Nah itu, ya kadang-kadang ada orang nggak rela kasih pinjam gitu ya. Jadi maksudnya begini kan, ya udah gua kasih pinjam nih, tapi nggak dibalikin terus jadi marah. Nah bagi saya sebaiknya jangan ya. Kalau kita kasih pinjam, serela kita anggap uang itu hilang. Kalau nggak rela, mending jangan kasih pinjam gitu. Daripada nanti kita jadi dosa loh. Jadi dosa benci dia gitu. Jadi dosa ngeliat dia, aduh muak banget gitu ya, enak banget ya. Jangan tuh jadi dosa. Jadi kita kasih pinjam serelanya yang hati kita rela gitu. Ya kalau kita udah itu, nanti waktu saya tagih Devri kan saya begini nih, saya nggak berharap banget Devi balikin gitu ya. Karena saya udah anggap itu hilang kok gitu ya. Jadi saya nggak akan benci, nggak akan kesel dengan Devi. Bahkan saya bisa kasihan dengan Devi. Kasihan ya, hidup lu jadi punya utang yang nggak dibayar gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak benci itu. Ya. Iya. Ya. Ini sampai jam 12 nih kita. Dulu kali ya. Bagus banget kelihatan. Mohon maaf bentar, ini hostnya pada minus semua. Oke, kita lanjut ke onsite. Tadi ada lagi satu tangan yang terangkat, Kristo. Cek ya. Shalom Ko Riki, mungkin nggak perlu perkenalan ya udah. Ya udah kenal banget ya. Ya, aku mau tanya. Jadi gini kok, maksudnya kita kan dalam gaji 1 bulan itu kan pasti adalah sebagian untuk diberikan ke orang tua, gitu. Dan nggak selalu kan dalam setiap bulan itu kita pasti kondisi keuangan kita tuh selalu stabil akan seperti itu. Pasti ada aja kebutuhan mendesak gitu kan yang
yang nggak terduga gitu. Dan kalau misalnya andai kata di dalam bulan itu kita nggak bisa memberi ke orang tua, dan apa ya, kadang kan kita juga ada merasa kayak tertuduh kan gitu, kayak gimana ya kan, biasanya sering memberi tapi tiba-tiba di bulan, contohnya di bulan ini gitu kan nggak bisa memberi gitu. Nah, gimana sikap hati kita gitu ketika tidak bisa memberi karena alasan ada kebutuhan lain yang mendesak gitu. Dan ya kita juga yakin gitu bahwa ketika kita tidak memberi, memang sebenarnya kan Tuhan pasti pelihara gitu orang tua kita gitu. Maksudnya adalah jalan Tuhan bagi orang tua kita gitu. Nah, seperti itu pertanyaan saya kok. Oke, iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat ya, DP 1, 2, 3, 4, sebenarnya kalau ini kita disiplin jalankan, mungkin waktu di awalnya kita akan apa ya, tanda petik ya, seret gitu ya, seret gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah kerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan kita disiplin lakukan ini, kita akan selalu punya dana cadangan. Gitu. Ya, sebenarnya kan begitu ya. Jadi mungkin kita timbul masalah tadi karena kita nggak punya tabungan. Gitu. Ini mungkin ya. Jadi nggak punya tabungan sehingga ketika bulan itu kita nggak bisa beri buat orang tua, nggak ada dana lain yang kita bisa ambil, gitu kan? Dan juga tadi ada kebutuhan mendesak yang akibatnya menghancurkan proporsional kita nih. 1, 2, 3, 4 kita udah atur baik-baik, tiba-tiba di bulan itu misalnya ada sesuatu yang mendesak, jadi yang keempatnya jadi besar sekali. Jadi 2 dan 3-nya nggak bisa, misalnya begitu ya. Nah, tapi itu menurut saya kemungkinan besar karena nggak punya tabungan, gitu ya. Nah, kalau kita disiplin lakukan ini, sebenarnya pasti kita nggak akan terlalu mengalami masalah itu, gitu. Karena kita pasti punya dana cadangan. Ya. Nah, boleh nggak di next sebentar ya? Kita sampai jam berapa nih deh? 12 kan? 12 ya, oke. Puji Tuhan. Bolehlah ada sashimi gitu. Next slide deh. Next slide. Ini saya pernah bawakan ya di Prime ya. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Satu lagi. Nah, ini nih. Ini saya pernah bawakan di Prime ya. Ini rumus bukan saya bikin, ya, bukan saya ciptakan. Ini dari seorang pakar yang menciptakan ya. Tetapi saya selalu mengecek rumus ini nih. Ini kan bicara rumus kekayaan bersih. Jadi berapa sih sebenarnya total harta kita seharusnya? Nah, kalian pernah cek gak gitu kan? Ini kan rumusnya usia kita dikali 10% dikali penghasilan kita setahun. Tahun terakhir nih, tahun ini. Nah, harusnya itu senilai dengan harta kita. Kalau di bawah itu berarti ada something wrong sebenarnya. Ya, mungkin kita terlalu boros atau alokasi kita yang salah. Kalau terlalu besar, mungkin Anda terlalu pelit. Tapi nggak apa-apa ya, bagi saya mendingan besar daripada kecil di bawah. Ya, next slide. Saya berikan contoh. Nah, misalnya usia 23 tahun. Usia 23 tahun, anggaplah gaji 3,5 juta sebulan. Berarti penghasilan setahun itu 49 juta. Karena saya asumsinya kali 14. Ya, biasa perusahaan itu kan 12 gaji setiap bulan, ada THR, ada bonus dan lain-lain. Ya, jadi asumsi 14 kan. Umumnya perusahaan itu ngitung 14 gaji setahun ya. Jadi 49 juta tuh. Nah, kalau pakai rumus tadi 23 usia kita kali 10% kali 49 juta, harusnya saat ini kita punya aset 112.700.000. Ya. Entah dalam bentuk rumah, dalam bentuk sesuatu, harta, deposito, reksadana dan sebagainya, harusnya ada 112.700.000. Kalau di bawah itu berarti something wrong. Sebenarnya begitu, ya. Jadi kalian bisa tarik tuh kalian usia berapa, penghasilan setahun kalian berapa, pakai rumus ini akan lebih kelihatan apakah aset kita itu normal atau enggak. Ya, ini bukan dari saya, dari pakar yang membuat rumus itu, ya. Dan saya hitung dengan usia saya nih. Ya, usia saya kan masih muda. Ya, saya hitung ternyata ya oke, ya. Agak di atas tapi mendekati dengan rumus itu. Gitu. Jadi oke. Ya, semoga mencapai hari saya. Kalau balik lagi punya perasaan intimidasi atau enggak, menurut saya pasti punya. Ya, setiap orang kan pasti punya ya. Kita udah biasa kasih ke Diki, bulan ini nggak bisa, ya pasti punya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Yang penting perbaikin, atur kembali, kelola uang kita kembali.
supaya jangan sampai itu kejadian lagi gitu ya. Kan nggak ada noda nggak belajar. Katanya begitu kan ya, nggak kotor nggak belajar, nggak apa-apa. Oke, udah cukup menjawab ya berarti ya, Risto. Oke. Kok, satu pertanyaan terakhir sebelum Koko tutup. Saya begini kok, apakah orang kalau gagal dalam mengelola keuangan, sebenarnya itu karena orang tuanya gagal dalam mengelola keuangan? Menurut Koko gini? Gini ya, ini saya melihat dari dasar pengalaman gitu ya. Gagal mengelola keuangan orang tuanya berarti itu ya. Saya lebih lihat begini sih. Orang yang dulu kecilnya susah biasanya lebih bagus mengelola keuangan dibandingkan orang yang dulunya dari kecil aja udah punya gitu ya. Biasanya lebih kurang bagus dalam mengelola keuangan. Ya. Saya termasuk orang yang dulu keluarga saya susah gitu ya. Makanya saya tahu betapa berharganya nilai 100 rupiah. Ya. Kalau kalian ada yang tahu, dulu waktu zaman saya SMA, ada iklan McD. Ya, nggak apa lah, gue sebut lah. Ya, McD itu es krim kon pertama kali diluncurkan kan McD itu. Ya. Saya masih ingat tuh, iklannya McD itu dari koin 500 rupiah, ya, ada koin 500 rupiah, terus berubah jadi es krim kon. Karena harga es krim kon itu 500 rupiah. Saya nggak mampu beli loh, gitu. Saya mungkin mampu sih, tapi maksudnya nggak bisa setiap orang beli seminggu sekali tiap hari gitu ya. Karena tabungan saya kan terbatas waktu itu SMA loh saya, gitu ya. Karena tadi ya saya bukan keluarga yang punya, gitu ya. Jadi itu juga membentuk saya sampai dan sekarang saya selalu menghargai 100 rupiah, gitu dalam hidup. Karena saya pernah merasakan 500 rupiah aja gue susah beli. Nah, saya perhatikan memang orang-orang yang dulu waktu kecilnya udah punya gitu ya, dia beruntung sekali lah ya, punya papa mama yang udah punya, biasanya dia akan lebih susah dalam mengelola keuangan gitu ya. Jadi menurut saya begini sih, pengaruh orang tua ada gak? Ada, pasti ada gitu ya. Orang tua yang nggak bisa kelola keuangan dengan baik, bisa jadi anaknya belajar itu kan. Karena anak itu dikatakan nggak selalu mendengar apa yang dikatakan orang tua, tapi anak selalu melihat apa yang dilakukan orang tuanya gitu ya. Jadi bisa. Tapi menurut saya begini, yang pegang kendali bukannya dia orang tuanya jago manage atau enggak, tapi lebih kepada tadi ya, apakah dulu hidupnya seperti apa, itu yang mempengaruhi. Ya. Mama saya kan selalu bilang begitu ya, maksudnya kamu itu pakai uang harus hati-hati gitu ya. Nah itu kan membuat sesuatu yang impact sampai dengan sekarang gitu kan. Jadi pakai uang itu hati-hati gitu. Jadi pengaruhnya ada gak? Ada sih, menurut saya pasti ada ya pengaruh. Ya, jadi teman-teman itu kita boleh belajar hari ini gitu ya, perihal financial wisdom gitu ya. Banyak sekali perihal value, banyak sekali perihal pewahyuan supaya kita betul-betul tidak bijak lah ya gitu dalam masa muda kita dalam kita mengelola keuangan. Ya, semua teman-teman kita diberkati, amin. Amin ya. Kok boleh closing statement? Oke. Diberikan. Apa ya, saya closing gini aja. Urus sekarang atau kurus nanti, gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa urus sekarang, nanti kita kurus. Bukan kurus karena memang kita sehat, gitu ya, tapi karena kita sengsara di belakang, gitu ya. Jadi lebih baik manage dari masih muda. Ya. Justru kalian ini kan bersyukur kalian masih muda, jalan kalian masih panjang. Ya. Nanti kalau kalian sudah di usia-usia seperti saya, kalau kita nggak manage dengan baik, kita akan lebih susah perbaikinnya, gitu ya. Lebih susah perbaikinnya. Kenapa? Karena kan lebih terbatas kemampuan kita, gitu ya. Jadi setelah kalian masih muda, kalian urus dengan baik, gitu ya. Nah, saya ingat ya dengan satu orang bijak yang pernah bilang begini nih. Ini nggak apa-apa lah ya, closingnya panjangan dikit nggak apa-apa ya. Yang bilang begini nih, kalau kita beli barang, ya jangan beli buat orang lain, tapi beli buat diri sendiri. Maksudnya begini, jangan beli sesuatu buat dilihat orang, gitu ya. Tetapi beli sesuatu kemampuan kita, ya. Kadang-kadang ada orang beli sesuatu buat dilihat orang lain kan, supaya orang pikir kita hebat, gitu. Padahal kita nggak mampu, gitu ya. Nah, jangan beli sesuatu untuk dilihat untuk orang lain, tapi beli sesuatu lah buat diri kita. Ya. Dan seberapa cepat kita menabung dari masih muda, nanti di usia tua kita akan dapat imbal balik yang lebih besar. Ya. Semakin kita lama menabung, punya tabungan, nanti imbal balik kita juga lebih kecil. Ya. Jadi kelola dari muda, dari sekarang masih kelola, mumpung
kalian orang-orang yang produktif gitu ya, masih produktif, kelola deh sekarang. Percaya deh yang tadi. Berkat Tuhan pasti cukup. Gitu. Amin. Ya, yuk kita teman-teman boleh beri tepuk tangan yuk untuk hari ini. Thank you Ko Riki Thank you, buat thank you. penjelasannya, pemahamannya. Oke, shalom teman-teman. Semua diberkati gak? Aku mungkin share sedikit kali ya, kenapa pengen banget bawain tema ini gitu. Mungkin ya kita lebih suka, ini Koriki tadi duduk sini udah kayak pakar keuangan. Mungkin kita lebih suka kalau belajar lihat, wah ini orang ahli investasi atau apa, kita pengen banget belajar. Tapi kita lupa loh kalau hal-hal dasar yang seperti tadi dibagikan kita nggak pegang, kita nggak hidupi, berantakan hidup kita. Ya. Tadi ada satu nilai yang sebenarnya waktu aku khotbah di Prime minggu lalu, ya 2 minggu lalu, aku udah sempat sampaikan. Orang yang tidak menang dalam hal keuangan akan hancur imannya. Ngerti ya? Maksudnya ini dua hal yang berjalan bersamaan. Orang yang tidak menang dalam hal keuangan tidak akan pernah bisa bertumbuh imannya. Dan pasti akan, yang namanya nggak bertumbuh pasti akan habis. Gitu. Sedangkan teman-teman ya, wah diajar macam-macam nih kan, dari muda diajar macam-macam. Masalah, wah kita iman harus bertumbuh, kenal Tuhan secara lebih dalam, melayani apa segala macam, banyak deh hal yang membangun iman teman-teman. Tapi kita nggak pernah hidupi soal ini, ya. Tinggal tunggu waktu aja. Pasti rontok suatu saat. Rontoknya tuh maksudnya gini, kita akan nggak bisa lagi mencintai Tuhan, nggak bisa lagi punya motivasi yang benar terhadap Tuhan, karena keuangan kita berantakan. Gitu loh teman-teman. Makanya aku rindu banget. Kita masih muda, belajar, setia dalam hal kecil, dalam hal ini gitu. Belajar kelola yang baik. Jangan berandai-andai, wah kalau saya punya sekian baru saya bisa kelola pasti. Kalau dengan angka sekian saya nggak bisa kelola, enggak. Ya tadi kan Ko Riki udah bagiin gitu dengan jelas. Cobain, udah dikasih rumus lagi, ya. Udah tinggal diaplikasiin sebenarnya teman-teman. Ya mungkin nanti kalau misalkan ada dalam teman-teman menjalani ya, ada masalah atau apa, bagaimana penerapan yang tadi teman-teman masih bingung, ayo kita terbuka buat teman-teman mau tanya. Gitu. Di sini ada beberapa ya, ada aku, Devri, Diki, Dwi, ya siapapun lah, ya. Ayo kita sharing nggak apa-apa. Atau sama Ko Riki langsung misalnya, wah bagus deh, langsung ke Ko Riki boleh. Ya. Ayo teman-teman. Ya, aku percayalah di sini muka-muka kelihatannya mungkin muka-muka gaji di bawah 10 juta, tapi 5 tahun ke depan muka-muka, ya. Tapi harus hidupin yang tadi 1, 2, 3, 4. Ya kalau enggak ya nanti muka-mukanya gini terus. Ya, oke teman-teman yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri WTT hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur, kami diberkati, kami diberikan wisdom hari ini untuk belajar bagaimana kami bersikap, mengelola, memandang uang Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih muda, kami masih kurang banyak hal. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau setia dalam perkara kecil, khususnya perkara uang ini Tuhan. Kalau kami boleh setia dalam perkara uang, maka kami percaya Tuhan, dalam perkara-perkara lainnya pun, kami bisa setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta dituntun Tuhan oleh Engkau sendiri. Engkau yang paling ahli, Engkau yang paling tahu, yang terbaik buat hidup kami. Mungkin mentor-mentor atau pembicara-pembicara hanya bisa membagikan gambaran besar saja. Tapi untuk yang spesifik buat kami, hanya Engkau yang tahu. Engkau yang paling ahli. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar, kami mau dituntun, khususnya sama Engkau sendiri Tuhan. Biarlah kami boleh mengendalikan diri kami, keinginan kami khususnya Tuhan. Kami bisa kendalikan itu sungguh-sungguh. Kami nggak mau kejar keinginan Tuhan. Kami tidak mau kejar keinginan. Kami mau belajar untuk mengendalikan diri kami. Tuhan,
Kami percaya kami orang-orang muda yang diberkati Tuhan. Kami mau punya iman yang terus bertumbuh dan tetap kokoh sampai kapanpun Tuhan. Sehingga kami bisa menjawab panggilan Tuhan. Kalau iman kami saja rontok di masa depan nanti Tuhan, bagaimana kami mau dipakai? Bagaimana kami mau menggenapi panggilan Tuhan? Itu semua omong kosong Tuhan. Please Tuhan, jagai kami. Ajar kami Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami Tuhan. Biar Tuhan yang boleh mengambil alih seluruh hidup kami. Kami mau berdoa, kami lepaskan berkat buat Koriki. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu ini yang mau berbagi Tuhan buat setiap kami, generasi-generasi muda di bawahnya Tuhan. Thank you ya Tuhan buat contoh teladan kakak yang luar biasa Tuhan. Kami boleh belajar banyak Tuhan. Bahkan bukan hanya teori yang disampaikan hari ini, tetapi kami boleh lihat sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Koriki boleh menang dalam hal ini. Tuhan, biarlah ini boleh terimpartasi buat setiap daripada kami. Kami boleh belajar mengikuti, mencontoh teladan yang ada Tuhan. Thank you ya Tuhan Yesus. Bahkan di dalam gereja kami punya contoh yang luar biasa baik. Engkau berkati lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus buat Koriki, Ciani, Uan, Oswin. Tuhan berkati tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Juga Tuhan berkati setiap kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Satu tujuan hidup kami Tuhan, kami mau menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, biarlah kami boleh membawa berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Di dalam kasih karunia-Mu yang sempurna dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, senantiasa ada di hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless teman-teman.